Di dunia industri kreatif dan digital, umur rata-rata relevansi seorang konten kreator hanyalah sekitar 3-5 tahun. Setelah periode itu, sebagian besar akan tersapu oleh gelombang tren baru, digantikan oleh wajah yang lebih muda, atau tenggelam karena kehabisan ide. Menjadi viral itu mudah. Algoritma bisa memberikan Anda panggung kemegahan selama 15 menit secara acak. Tapi, mempertahankan relevansi selama 2 dekade, bergerak melintasi spektrum media yang berbeda dari teks, ke film, ke stand-up komedi, ke YouTube, hingga ke podcast, tanpa kehilangan basis massa, itu bukan lagi soal keberuntungan. Itu adalah sebuah anomali statistik. Hari ini, kita akan membedah otak dari Raditya Dika. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai komedian yang suka membahas kegalauan cinta atau bapak-bapak yang hobi mengoleksi jam tangan mewah. Namun persepsi itu terlalu dangkal. Dalam kacamata teori manusia, Raditya Dika bukanlah sekedar komedian. Dia adalah seorang arsitek media yang paling adaptif dalam sejarah hiburan modern Indonesia. Dia adalah studi kasus hidup tentang bagaimana seseorang bisa selamat dari hukum rimba digital yang kejam. Sementara teman-teman seangkatannya di era blogger sudah pensiun, dan YouTuber angkatan awal sudah banyak yang gulung tikar atau banting setir menjual drama settingan, Raditya Dika masih duduk nyaman di puncak piramida, tenang dan relevan. Apakah dia menggunakan sihir? Tidak, dia menggunakan sains. Jika kita bicara soal Bapak YouTube Indonesia atau Bapak stand-up komedi Indonesia, nama Raditya Dika hampir pasti menjadi top of mind. Tapi, gelar-gelar itu menyembunyikan kejeniusan strategi yang sebenarnya. Raditya Dika adalah contoh sempurna dari konsep Darwinisme digital. Charles Darwin pernah berkata, bukan spesies yang paling kuat yang bertahan, juga bukan yang paling pintar, tetapi yang paling responsif terhadap perubahan. Radit memulai kariernya ketika internet masih berbunyi dial-up. Dia menulis kambing jantan di blog ketika orang Indonesia bahkan belum tahu apa itu personal branding. Ketika blog mati, dia tidak ikut mati. Dia lompat ke buku. Ketika buku mulai jenuh, dia lompat ke film. Ketika orang bosan dengan film drama Melayu, dia membawa stand-up komedi. Dan ketika TV mulai ditinggalkan, dia adalah salah satu selebriti pertama yang sadar bahwa YouTube adalah masa depan. Jauh sebelum artis-artis lain menyerbu platform ini. Kemampuan untuk melakukan pivot atau putar haluan berkali-kali tanpa kehilangan identitas diri adalah skill yang sangat langka. Kebanyakan kreator mati karena mereka jatuh cinta pada format, bukan pada esensi. Mereka cinta menjadi YouTuber, sehingga ketika YouTube berubah, mereka bingung. Radit tidak cinta platform, dia cinta storytelling. Jika kita membedah karier Raditya Dika menggunakan pisau bedah ilmu manajemen, satu pola yang sangat mencolok muncul. Radit adalah penganut fanatik Blue Ocean Strategy atau strategi laut biru. Konsep ini sederhana. Jangan bersaing di pasar yang sudah berdarah-darah, Red Ocean, di mana semua orang saling membunuh demi perhatian. Ciptakanlah pasar baru, di mana kompetisinya belum ada, sehingga Anda menjadi raja secara otomatis. Perhatikan jejak langkahnya. Saat semua orang sibuk menulis buku harian yang puitis dan serius, Radit masuk dengan blog jenaka yang bodoh dan jujur lewat kambing jantan. Dia tidak bersaing dengan penulis sastra, dia menciptakan kategori komedi personal miliknya sendiri. Saat TV didominasi oleh pelawak slapstick, fisik, dan guyonan yang saling menghina, Radit membawa masuk stand-up comedy yang berbasis naskah dan intelektualitas. Dia tidak mencoba melucu seperti Sule atau Olga. Dia mendefinisikan ulang apa itu lucu bagi generasi urban. Dan puncaknya adalah Malam Minggu Miko. Hari ini kita terbiasa menonton web series di YouTube. Tapi ingat, saat Radit merilis Malam Minggu Miko, YouTube Indonesia isinya hanyalah video klip musik bajakan atau video kucing lucu. Radit berani membawa format sitkom TV berkualitas sinema ke platform video amatir.
Dia adalah seorang first mover, penggerak pertama. Keuntungan menjadi first mover adalah Anda mendikte aturan main. Ketika kreator lain baru sadar dan mulai ikut-ikutan, Radit sudah berada 10 langkah di depan membangun benteng pertahanannya. Dia tidak menunggu tren, dia adalah tren itu sendiri. Strategi kedua adalah pendekatan saintifiknya terhadap konten. Banyak konten kreator mati muda karena burnout atau kelelahan mental. Mereka terjebak dalam perlombaan produksi yang mahal, editing gila-gilaan, perjalanan ke luar negeri, atau prank yang memakan biaya besar. Raditya Dika di sisi lain sangat pragmatis. Lihatlah konten-konten andalannya sekarang, Paranormal Experience atau PEW, atau podcast. Apa modalnya? Satu kamera statis, satu mikrofon, dan kemampuan bercerita, storytelling. Tanpa edit yang ribet, tanpa efek visual yang meledak-ledak. Ini adalah bentuk efisiensi tingkat tinggi. Radit menyadari bahwa penonton tidak peduli seberapa mahal kameramu. Mereka peduli pada substansi cerita. Dengan menekan biaya produksi dan energi seminimal mungkin, Radit bisa konsisten mengunggah video selama bertahun-tahun tanpa kehabisan nafas. Dia mengubah YouTube dari sekedar panggung pertunjukan menjadi perpustakaan cerita. Selain itu, Radit adalah budak data. Dia sering mengakui dalam wawancara bahwa dia membedah analitik videonya. Menit keberapa orang bosen? Judul apa yang diklik? Dia tidak berkarya hanya pakai perasaan. Dia berkarya pakai data. Dia memperlakukan komedi seperti matematika. Ada rumusnya, ada strukturnya. Namun, semua strategi bisnis itu tidak akan berguna jika mentalnya rapuh. Disinilah letak kekuatan terbesar Raditya Dika, kestabilan emosi. Menjadi figur publik selama 20 tahun berarti Anda menjadi sasaran tembak jutaan orang. Radit pernah disebut tidak lucu lagi, garing, atau filmnya dikritik habis-habisan oleh pengamat film. Tapi perhatikan respons Radit. Hening. Dia jarang sekali terlibat dalam drama klarifikasi atau perang Twitter. Dia menerapkan filosofi stoikisme secara natural. Dia fokus pada apa yang bisa dia kendalikan, karyanya, dan masa bodoh dengan apa yang tidak bisa dia kendalikan, mulut netizen. Sikap bodoh amat yang elegan ini membuatnya kebal. Haters menjadi bosen karena tidak pernah diberi panggung. Radit telah berhasil memisahkan karya dari diri sendiri. Jika karyanya dibilang jelek, dia tidak merasa dirinya sampah. Dia hanya berpikir, oke, data menunjukkan ini kurang laku. Besok kita perbaiki. Mentalitas objektif dan dingin inilah yang membuatnya bertahan. Dia tidak baperan di industri yang menuntut validasi emosional. Dalam satu hubungan yang rusak gitu ya, nemenin cewek belanja, misalnya di Paris Java, nemenin cewek belanja itu neraka jahanam. Kenapa? Karena cewek akan datang ke sebuah mall, dia ngeliat barang yang pertama kali lihat, dia bilang, lucu. Dan mereka berkeliling mall selama 3 jam. Dan akhirnya membeli barang yang pertama kali dia lihat. Dan ketika dia udah beli barangnya, sepatu 70.000, dia mau pulang nemuin sepatu yang sama, yang beda harganya 5.000 perak, dia stres. Beli sepatu 75.000. Jika kita rangkum seluruh perjalanan karier Raditya Dika dalam satu metafora olahraga, maka jawabannya jelas. Radit tidak sedang berlari sprint 100 meter. Dia sedang berlari maraton tanpa garis finish. Banyak kreator muda hari ini terjebak dalam jebakan The Finite Game, permainan terbatas. Mereka terobsesi mengejar angka views bulan ini, trending minggu ini, atau viralitas hari ini. Mereka membakar habis energi mereka untuk memenangkan satu putaran singkat. Akibatnya, mereka bersinar terang sejenak, lalu padam selamanya. Raditya Dika memainkan The Infinite Game, permainan tak terbatas. Tujuannya bukan untuk menjadi nomor 1 atau mengalahkan kreator lain. Tujuannya adalah untuk tetap bermain. Dia tidak peduli jika views-nya turun dibandingkan masa kejayaannya dulu. Dia tidak peduli juga jika dia tidak lagi menjadi raja YouTube secara statistik. Yang dia pedulikan adalah, apakah saya masih bisa berkarya besok? Apakah saya masih relevan 5 tahun lagi? Mentalitas jangka panjang inilah yang membuatnya tenang. Dia tidak panik saat algoritma berubah karena fondasinya dibangun di atas personal branding yang kuat, bukan di atas tren joget-joget sesaat. Dan rahasia terakhir yang menjadi kunci dari segalanya adalah rasa ingin tahu yang tak pernah kenyang. Perhatikan transformasi topik yang dia bawakan. Dulu dia membahas cinta monyet, lalu dia belajar teknis penulisan skenario.
Lalu dia belajar stand-up comedy. Lalu dia belajar investasi saham dan reksadana. Lalu dia belajar tentang jam tangan mewah. Dan sekarang dia membahas parenting dan kehidupan minimalis. Raditya Dika adalah definisi nyata dari polymath modern atau manusia pembelajar. Dia tidak membiarkan dirinya dikooptasi oleh satu label saja. Dia tidak malu untuk menjadi pemula lagi di bidang yang baru. Ketika kreator lain sibuk mempertahankan ego star syndrome-nya, Radit sibuk mengosongkan gelasnya untuk diisi ilmu baru. Kemampuan untuk unlearn atau melupakan cara lama dan relearn atau mempelajari cara baru inilah yang membuatnya selalu segar. Dia tumbuh bersama audiensnya. Penonton yang dulu membaca Kambing Jantan saat SMA, kini juga sudah menjadi orang tua yang memikirkan dana darurat, sama seperti Radit. Dia tidak meninggalkan penggemarnya, dia mendewasakan mereka. Jadi, apa pelajaran terbesar yang bisa kita curi dari seorang Raditya Dika? Bukan tentang bagaimana cara menjadi lucu, tapi tentang bagaimana cara beradaptasi. Di era disrupsi ini, dinosaurus yang paling besar sekalipun akan punah jika tidak bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Jangan jatuh cinta pada kejayaan masa lalu Anda. Jangan jatuh cinta pada cara kerja Anda hari ini. Jatuh cintalah pada proses evolusinya. Jadilah seperti air yang selalu berubah bentuk mengikuti wadahnya, namun tetap memiliki esensi yang sama. Menurut Anda, siapa lagi figur publik di Indonesia yang memiliki kecerdasan bertahan hidup selevel Raditya Dika? Tulis analisis Anda di kolom komentar, saya ingin membacanya.